Cek cek. Oke, halo teman-teman sebangku saya. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Dan di video kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Ninja Assassin yang dirilis pada tanggal 26 November 2009. Oke lah, tanpa banyak cincong lagi, mari kita mulai filmnya. 5, 4, 3, 2, 1. We're going on a trip in our favorite rocket ship, zooming through the sky. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria tua yang sedang menato pemimpin Yakuza. Pimpinan Yakuza itu terlihat kesal karena merasa si kakek tua tidak becus saat menato dirinya. Lalu si tukang tato tua itu mengatakan kalau misalkan ada orang yang merasa kesal dan kesakitan saat ditato, maka orang itu tidak cocok hidup di lingkungan yang keras. Pimpinan Yakuza itu pun marah dan merasa terhina. Kemudian datang salah satu anak buahnya membawa surat yang berisi pasir hitam. Dan terlihat si tukang tato ketakutan melihat pasir hitam yang keluar dari dalam surat tersebut. Karena hal itu menandakan sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Si pemimpin Yakuza dan anak buahnya itu pun tertawa dengan menganggap bahwa perkataan kakek tua itu hanya omong kosong. Si pria tua itu menceritakan kalau dulu seseorang juga menerima amplop yang berisi pasir hitam yang sama. Mereka bisa muncul kapanpun dari balik bayangan yang membuat semua orang tewas. Lalu si kakek tua itu menunjukkan bekas luka di dadanya. Juga terdapat tato yang bergambarkan ninja. Tato itu adalah pengingat dirinya akan kejadian mengerikan serangan ninja yang pernah terjadi. Sontak saja para Yakuza pun tertawa mendengar cerita tentang para ninja di zaman modern saat ini. Lalu tiba-tiba kepala salah satu anggota Yakuza itu terbelah. Mereka semua kaget dan sangat ketakutan. Mereka berteriak-teriak, lampu-lampu mati, juga terdengar suara pedang tajam di mana-mana. Tanpa terlihat siapa yang telah menyerang mereka, satu persatu para anggota Yakuza itu pun tewas. Kemudian tangan si pimpinan Yakuza itu tiba-tiba putus dan kepalanya ditebas oleh senjata yang tidak terlihat. Ternyata terungkap bahwa yang menyerang mereka adalah ninja dari klan Ozuno. Scene berganti ke kota Berlin. Di markas Europol, seorang agen penyelidik yang bernama Mika menemui atasannya yang bernama Maslow. Ia memberikan hasil penyelidikannya tentang pembunuhan massal yang terjadi akhir-akhir ini, terutama pada Kunitomo. Saat memeriksa hasil persidangan, Mika menemukan beberapa keanehan yang terjadi. Keanehan itu adalah ketika jaksa bertanya tentang pembayaran 100 kg emas. Di sini Mika mengatakan bahwa pembayaran ini hanya dilakukan oleh seseorang yang menyewa ninja dari klan Ozuno. Mereka juga menemukan bukti kuat bahwa Perdana Menteri Rusia yang mendalangi kasus ini. Dalam laporan yang dituliskan agen Rusia, AS Abatin, juga mengatakan bahwa mungkin pembunuhan politikus di Rusia ini dibunuh oleh ninja dari klan 9. Lalu scene berganti ke penyewaan mesin laundry. Terlihat seorang pria yang bernama Reizo. Di sana juga ada seorang wanita yang mencoba meminta bantuan kepada Reizo. Kemudian tiba-tiba wanita itu menyerang Reizo. Terjadi pertarungan di sana menggunakan pisau kecil. Lalu si pemilik laundry mendengar keributan di luar. Saat dia memeriksa keadaan, ia melihat darah yang mengalir dari dalam mesin. Sepulangnya dari laundry, terlihat Reizo yang sedang melakukan latihan ninja. Dari sini kita tahu bahwa Reizo adalah seorang ninja. Perlu diketahui juga bahwa Reizo saat ini tengah kabur ke Berlin. Karena Reizo telah mengkhianati klannya sendiri. Karena saat 20 tahun yang lalu, Reizo adalah anak yatim piatu. Lalu dia diambil dan dilatih menjadi ninja oleh klan Ozuno. Di sana Reizo dilatih dengan keras hingga menjadi seorang ninja yang sangat tangguh. Waktu menjalani latihan, Reizo memiliki teman serasa pacar dan pasar serasa teman. Apa sih kok gak nyambung anjing? Saat masa latihan dulu, Reizo berteman baik dengan wanita cantik yang bernama Kiriko. Namun suatu malam Reizo melihat Kiriko yang akan kabur. Reizo pun mencoba menghentikan Kiriko karena resikonya sangat fatal yang melanggar peraturan klan. Namun Kiriko tetap melanjutkan niatnya untuk kabur. Ya, begitulah wanita tak mau mendengarkan nasihat laki-laki karena selalu menganggap yang dilakukannya lebih benar. Oke, lanjut. Reizo pun dengan terpaksa mengikhlaskan Kiriko pergi. Scene berganti ke Reizo yang sedang mencari Mika lewat foto dan juga alamat yang berada di belakangnya.
Sedangkan si Mika yang akan masuk ke dalam rumahnya dalam keadaan gelap gulita. Saat masuk, Mika terkejut karena menemukan surat yang berisikan pasir hitam. Tak lama setelah itu, Mika akan diserang dengan samurai ninja. Namun tiba-tiba samurai itu tertahan oleh rantai besi. Ternyata di sana terdapat dua ninja yang saling bertarung dalam bayangan gelap. Di sini Mika hanya terdiam yang sangat ketakutan. Lalu terlihat salah satu ninja yang telah kalah. Tak lama setelah itu keluarlah ninja dari bayangan gelap yang menghampiri Mika. Ternyata ia adalah Reizo. Lalu Reizo mengajak Mika pergi karena tempat ini sudah tidak aman, dikarenakan ada banyak ninja yang pasti segera datang. Karena tak ada pilihan lain, Mika pun pergi bersama Reizo dengan raut wajah yang ketakutan. Kembali ke masa lalu yang dimana Kiriko berhasil ditangkap oleh Takeshi. Yang esoknya Kiriko diikat di hadapan seluruh murid ninja. Di sini Guru Ozuno meminta agar Takeshi mengakhiri hidupnya Kiriko. Sebelum mengakhiri hidup Kiriko, Takeshi melihat wajah senyum biadabnya kepada Reizo karena mengetahui mereka ada hubungan spesial. Lalu tak lama, kembali ke Reizo dan Mika yang sedang pergi menggunakan mobil. Di sini Reizo mengatakan bahwa ada banyak ninja yang mengikuti mereka. Karena para ninja bisa mencium keberadaan mereka lewat aroma tubuh. Lalu Mika juga menyadari bahwa Reizo juga diburu oleh klan ninja tersebut. Lalu Reizo teringat akan masa lalunya saat ia pertama kali menjalankan tugas sebagai seorang ninja. Ia ditugaskan oleh Guru Ozuno untuk membunuh dan mengambil arloji dari seorang pria. Reizo menemukan pria tersebut yang sedang berada di toilet. Lalu Reizo segera menyerang pria tersebut. Awalnya Reizo sempat kesusahan karena pria itu memiliki bakat bertarung yang hebat. Namun dengan kemampuan ninjanya, Reizo berhasil membunuh pria tersebut. Setelah menyelesaikan misinya, Reizo bertemu dengan Guru Ozuno dan juga para ninja lainnya di atas sebuah gedung. Guru Ozuno meminta agar Reizo menyimpan arloji tersebut sebagai pengingat bahwa ia seorang ninja. Lalu Guru Ozuno meminta Reizo untuk membunuh seorang wanita. Wanita itu adalah anggota klan Ozuno yang mencoba kabur. Hal itu sama persis seperti yang terjadi pada Kiriko dulu. Namun bukannya menyerang wanita itu, justru Reizo menyerang Guru Ozuno. Karena hal itu, Reizo langsung diserang oleh para ninja lainnya. Awalnya Reizo mencoba melakukan perlawanan, namun karena jumlah ninja yang sangat banyak, Reizo pun harus kalah dan jatuh dari gedung yang sangat tinggi. Sampai kini Reizo masih menyimpan dendam kepada Guru Ozuno. Reizo dan Mika kemudian pergi ke sebuah penginapan. Kemudian Reizo menyuruh Mika mandi tetapi tidak boleh menggunakan sabun dan harus mengganti bajunya. Setelah Mika selesai, Reizo datang sambil memutari Mika dengan asap rokok yang bertujuan agar para ninja tidak dapat mencium aroma tubuh Mika lagi. Setelah itu mereka pergi ke sebuah tempat. Di sana Mika menemui Maslow. Lalu Reizo merasa ada yang aneh. Ia pun mengingatkan kepada Maslow karena tingkahnya akan banyak orang yang tewas. Di sini Mika terlihat bingung dengan yang dikatakan Reizo. Tak lama kemudian ada banyak cahaya lampu yang menerangi Reizo. Juga terdapat para tentara yang menyetrum dan langsung menangkap Reizo. Di sini Maslow membawa Reizo dan mengikatnya ke sebuah tempat markas rahasia. Mika yang kebingungan dengan hal ini meminta penjelasan kepada Maslow. Lalu Maslow menjelaskan bahwa ia mengikuti perintah dari seseorang berkuasa untuk menangkap Reizo. Maslow tidak ada pilihan lain dan harus mematuhinya. Lalu Maslow memberikan alat pelacak kepada Mika, karena jika Mika dalam keadaan bahaya, Maslow masih bisa menemukannya. Setelah itu Mika datang menemui Reizo untuk memberikan minuman. Kemudian Reizo mengatakan kepada Mika bahwa para ninja telah mengetahui lokasi keberadaan mereka saat ini. Yang pasti ninja itu akan segera datang. Mengetahui hal itu, Mika langsung memberitahu kepada Maslow. Namun Maslow dan timnya hanya menganggap bahwa Mika hanya mengatakan omong kosong. Tak lama kemudian semua lampu mati. Mika pun langsung segera pergi ke tempat Reizo diikat. Lalu para tentara mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Mereka tidak tahu bahwa di atas sudah ada para ninja yang siap menyerang mereka semua.